Saya sangat tertarik oleh Soekarno, saya sangat mengagumi Soekarno. Itu presiden pertama dan tercintaiku. Lalu kedua kenapa Soeharto? Nah, Soeharto karena dia kedua. Itu saya hanya sebutkan dalam papariatku. Iya, karena urutan. Terus ketiga kenapa Jokowi? Jokowi, saya juga suka Jokowi. Jokowi, ya? Karena dia berasal dari yang cilik seperti itu. Ini adalah seri ketiga dari cerita kita atau konten kita tentang sahabat Indonesia dari Rusia, khususnya dari Institut Negara Asia Afrika atau yang disingkat dengan ISAA. Kali ini kita akan bicara dengan Ivan Bielikov, seorang mahasiswa S3 dari ISAA. Kita akan cari tahu dan dengar langsung dari Ivan tentang bagaimana dia akhirnya bisa memilih Indonesia sampai S3 dari S1. Dan kita akan cari tahu kenapa Ivan akhirnya jatuh cinta dengan Indonesia. Ngomong-ngomong, Ivan ini adalah juga seorang penyanyi. Dan di akhir dari konten ini, makanya jangan di-skip, dia akan mempersembahkan sebuah lagu dalam bahasa Indonesia dari sebuah band Indonesia yang terkenal. Mudah-mudahan lagu ini bisa menghibur kita dan bisa semakin mempererat hubungan kita dengan Rusia melalui teman-teman kita pecinta Indonesia di Rusia, khususnya Ivan Bielikov di seri ketiga kita ini. Tunggu apa lagi? Pagnan. Ivan ya? Iya. Ivan siapa tuh namanya biasa? Ivan Bielikov. Ivan Bielikov. Kenapa tertarik dengan tema Indonesia, bahasa Indonesia? Ya, sebenarnya ketika saya masuk universitas, dulu saya belum tahu saya akan pilih bahasa apa. Tapi ketika saya melamar dengan dokumen-dokumen, ada orang di sini yang mempresentasikan Indonesia ke saya. Ya, dan Rusia itu? Ya, orang Rusia yang bekerja di institut ini, di ISA, dan mereka menceritakan sedikit tentang Indonesia, sehingga saya jatuh cinta pada Indonesia dan saya mau pilih Indonesia. Keren banget. Gini. Dan juga ini menarik sekali bahwa itu kebetulan. Itu kebetulan belaka bahwa tetanggaku, sayangnya dia sudah meninggal dunia, tapi dulu dia jadi diplomat Uni Soviet, dari Uni Soviet di Indonesia. Ya, tapi sebelum saya masuk universitas, ya kami banyak ngobrol, tapi saya tidak tahu bahwa dia bekerja di Indonesia dan dia juga tamat universitas ini. Tapi waktu dia tahu bahwa saya mau masuk bahasa Indonesia, ya kebetulannya dia juga Indonesia dan saya pikir itu sebagai tanda ya, itu tanda itu nasib dari Tuhan. Ya, tanda dari Tuhan, dan sehingga saya ambil Indonesia. Saya pikir bahwa konstruksi kalimat di bahasa Rusia dan Indonesia sangat berbeda. Ya. Jadi itu yang paling sulit. Ya, tapi yang paling gampang sebaliknya itu semua kata-kata dalam bahasa Indonesia sangat enak. enak, ya bisa kata begini. Karena sangat gampang untuk dihafal. Jadi katanya seandainya langsung dikoneksi dengan maknanya. Begini di bahasa Indonesia. Jadi bisa langsung paham merasakan apa artinya. Tapi Ivan tanpa aksen loh, bahkan dia saya menemui beberapa teman gitu ya, misalnya kayak beberapa di kampus lain masih ada aksen bahasa Rusianya, tapi ini Ivan kayak udah orang Indonesia ngomong bahasa Indonesia, itu keren banget. Tadi mau tulis tentang itu ya, elit politik di Indonesia. Kenapa kok tertarik tentang elit politik? Saya selalu tertarik oleh proses-proses yang rahasia dalam politik, yaitu intrik ya begitu. Dan saya pikir bahwa kebetulannya tema ini sangat tidak
miras kereta. Tidak, nggak banyak informasi. Ya, nggak banyak informasi, nggak banyak penelitian. Tidak banyak diteliti, ya. Iya. Saya ingat katanya. Makanya itu jadi Nabisna ya. Iya, di sana ada kebaruan. baru. Iya. Dan ya ini sangat menarik bagi saya. Oke. Secara spesifik elit politik dalam artian partai gitu ya. Grup elit. Dan juga koneksi misalnya oligarki, ya mungkin ini agak negatif, ya, tapi ya koneksi oligarki dengan elit politik, ya. Iya. Pasti. Yang paling Ivan kenal. Ya, Soekarno, Soeharto, Jokowi. Oke, ya. Kenapa pertama Soekarno? Soekarno, saya ada simpati sangat hangat terhadap Soekarno, terhadap Pak Soekarno. Saya tahu bahwa dia sangat bersahabat dengan negaraku, dengan Uni Soviet. Ya, sekarang itu Rusia, tapi orang tuaku dari Uni Soviet, jadi ya. Soekarno itu memang leader ya, pemimpin yang luar biasa. Dia sangat berkarisma, yang buat orang Soviet juga. Dia tidak kebetulan bahwa dia ada sebutan Singa Tribun, ya. Singa Tribun, ya. Itu jadi dia dan juga ada jiwanya sebagai pemberontakan untuk kebebasan kemerdekaan negara, itu sangat mulia. Jiwa merdekanya. Jiwa kemerdekaan dan juga ada api dalamnya. Jadi saya sangat tertarik oleh Soekarno, saya sangat mengagumi Soekarno. Itu presiden pertama dan tercintaiku. Lalu kedua kenapa Soeharto? Soeharto karena dia kedua. saya hanya sebutkan dalam papariatku. Ya, karena urutan. Terus ketiga kenapa Jokowi? Jokowi, saya juga suka Jokowi. Karena dia berasal dari yang cilik seperti itu. Cilik dia tahu. Guys. Dia waktu dia belusukan banyak ya. Iya. Seperti itu, dan saya pikir bahwa dia memang mau memajukan Indonesia, memajukan rakyatnya. Dia membuat sangat banyak dalam bidang sosial, jadi BPJS, program beras miskin, itu. Jadi dia sangat peduli rakyat yang di bawah. Yang di bawah, ya. Dan itu memang karena latar belakang Uni Soviet, ya saya suka dengan yang kerakyatan. Ya, kerakyatan, ya seperti itu. Mantap. Waktu saya di Indonesia, saya hanya kunjungi Jawa dan 3 hari saya kunjungi Bali. Tapi saya sangat mau juga kunjungi Sumatera. Jadi Jawa, Bali, Sumatera. Ya. Dan juga Sulawesi saya. Oh, Sulawesi ya. Oke. Ya, pasti hari kemerdekaan. 17 Agustus. 17 Agustus, ya, terus hari Kartini itu. 21 April ya. Tidak tahu kenapa ya. Dan Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda 28 Oktober. Itu kan di Rusia ada yang mirip ya. Suatu Pakhoza itu 4 November ya. День народного единства, ya, tapi saya pikir itu agak artificial. Oh, artificial. Seperti itu, tidak artificial, tapi itu dulu tidak ada. Dibuat. Itu dibuat secara ya. Jadi ada nggak yang mirip? Ada. Yang favoritku itu, dan itu mungkin seperti 17 Agustus bagi Indonesia, bagi orang Rusia itu 9 Mei itu hari kemenangan ya Uni Soviet dalam Perang Dunia Kedua ya, atas Nazi, dan juga tidak banyak orang tahu atas Jepang juga, karena tapi itu bukan 9 Mei itu 3 September. Ya. Sampai sekarang belum ditandatangani oleh Jepang. Iya. Itu banyak orang di dunia pikir bahwa itu hanya
US ya AS yang menang. mengalahkan Jepang, tapi sebenarnya itu tentara merah Uni Soviet yang membebaskan Cina. Membebaskan Cina Iya. dari Jepang. Dan kakek dari istriku dia orang Cina, dia sudah meninggal juga, tapi dia masih waktu dia Orang Cina kakek dari istrinya. ya orang Cina, dan dia masih ingat pembebasan kotanya oleh tentara Soviet, dan dia banyak menceritakan ke Nastya, itu nama istriku, dia menceritakan bagaimana orang berbahagia, bergembira, ada bunga-bunga. Ini informasi baru bahkan Iya. teman-teman kita di Indonesia. Iya, seperti ini. Dan jadi Cina terutama bagian utaranya yang Iya. Sasies itu bertetangga dengan Rusia masih ingat. Jadi sekarang ya kuntilanak itu kuntilanak ya. Saya lupa namanya apa yang keluar dari ini apa Magilo dari kuburan yang keluar itu siapa nama pocong anak terus lagi Masa nggak tahu hantu yang lupa ya. ya. Kamu pernah dengar Sundal Bolong? Sundal Bolong. Saya juga nggak begitu tahu sih. Itu ada jadi satu. Ada lagi Tuyul itu anaknya kuntilanak itu. Anaknya kuntilanak. Jadi Tuyul itu dia lahir dari apa? Ceritanya gitu, tapi kalau misalnya saya salah bisa dibenerin ya di komentar ya teman-teman. Jadi ada kuntilanak gitu, ibu hamil yang meninggal jadi kuntilanak, yang anaknya itu tuyul. Nah, biasanya tuyul di Indonesia itu dipelihara oleh orang-orang yang mau kaya, banyak duit karena dia mencuri uang. Ini Makanya saya tertarik besok untuk apa itu presentasi barunya gitu. Oke, Ivan, thank you banget. Nanti kalau teman-teman minta lagi untuk ngobrol dengan Ivan, boleh ya kita ketemu. sangat boleh. Ini keren, apalagi Ivan udah pakai batik Indonesia. Ya sebenarnya ini Keren. ya. Mantap, dan pakai blankor lagi. Oke, thank Terima you, kasih. Ivan. Semoga sukses disertasinya, dan kalau ada teman-teman yang mau bantu beri bahan-bahan atau buku-buku tentang elit politik di Indonesia, silahkan. Ya, saya akan sangat berterima kasih. Ada Instagramnya kan, Pak? Ada Instagram. Nanti saya mau kasih Instagram di deskripsi. Ya, dan juga jika butuh bantuan di Rusia, jika ada orang Indonesia yang masuk ke Rusia dan butuh bantuan dalam berbagai bidang, ya juga bisa koneksi sama saya. Mantap. Thank you Pak. Sekali lagi sukses. Udah sih. Udah sih. Bila ku bertanya pada bintang-bintang dan bilang ku mulai merasa bahasa kesunyian. Aku dan semua yang terluka karena kita. Dengan berjuang untuk mempelajari dan memahami Indonesia di Rusia, serta menduniakan Indonesia di Rusia, para sahabat Indonesia dari Rusia ini layak dijuluki sebagai duta persahabatan Rusia-Indonesia untuk masa depan kedua negara bersahabat